Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa. Alhamdulillah, para pemirsa yang budiman, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita dalam majalis Syahri Ramadan, sebuah kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada sebuah pembahasan tentang fi syurutil fitr wal mufattirat wa ma la yufattir wa ma yajuzu lis-shaim. Hal-hal yang berkaitan dengan beberapa syarat berbuka, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga hal-hal yang tidak membatalkan puasa, dan apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa. Setelah muqaddimah yang panjang, qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah taala, innal mufattirat as-sabiqah ma'ad al-haid wan nifas wa hiya al-jima' wal inzal wal mubashirah wal akl wasyurb wa ma bima'nahuma wal hijamah wal qai' la yufattiru as-sha'im shay'un minha illa idza tanawalaha 'aliman dzakiran mukhtaran fa hadhihi thalatha syurut. Beliau menjelaskan apa yang menjadi pembahasan sebelumnya yang sempat kita kaji berkaitan dengan haid, nifas, ya, kemudian muntah, kemudian makan dan minum, berjima', dan semuanya itu tidak akan membatalkan puasa kecuali dia melakukannya dalam kondisi alim, dia mengetahui, dia sadar, dan dia memilih untuk melakukan itu, bukan karena paksaan dan lain sebagainya. Dan dia mengetahui dan dia memiliki wa'i, kesadaran tentang kejadian tersebut. Fahadhihi thalathatu syurut, ini ada 3 syarat, ya, yang membatalkan puasa. Asyartul awwal ay yakuna 'aliman fa in kana jahilan lam yuftir. Kalau dia jahil, dia tidak mengetahui, tidak sadar kalau sedang haid, ya, maka tidak membatalkan puasa. Atau sedang makan atau minum di tengah puasa Ramadan, tapi dia jahil, dia tidak mengetahui hal tersebut. Liqaulihi ta'ala fi surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau mengambil kami dengan ambilan yang keras, ya. Jangan sampai menghukum kami ketika kami lupa atau kami salah, khilaf dalam bahasa kita. Faqala Allahu qad fa'alt. Nah, dalam riwayat Muslim. Ikhwati fillah yang mulia, adapun yang kedua, ya, yang kedua adalah ayyakuna dzakiran fa in kana nasiyan fa siyamuhu sahih. Nah, dia dalam kondisi dzakir, yakni mengingat, bukan nasi, tidak lupa, fa shaumuhu sahih, maka puasanya tetap sahih. Wala qada'a alaihi lima sabaqa fi ayatil Baqarah, dan dia tidak wajib mengganti puasanya itu. Misalnya sedang berpuasa di siang Ramadan, kita sebutkan tadi, tiba-tiba makan, minum, walaupun sampai kenyang, tapi dalam kondisi terlupa, ya, dia tidak ingat sama sekali kalau dia sedang puasa, maka itu boleh dan merupakan rezeki berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslimin. Barang siapa yang lupa padahal dalam kondisi berpuasa lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya.
Karena sesungguhnya makan dan minumnya itu adalah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia makan dan memberikan dia minum. Nah, muttafaqun alaih. Adapun yang ketiga, ikhwati fillah, asy-syartu tsalits. Nah, asy-syartu tsalits. Syarat ketiga ayyakuna mukhtaran. Nah, sebelum kita mengkaji syarat ketiga, menjadi catatan tersendiri untuk syarat yang kedua tadi, alangkah baiknya ya kita itu tidak menyendiri di siang Ramadan agar tidak terlupa. Bahkan insyaallah taala ketika dalam kondisi berjamaah yang membaca Quran bersama dengan kaum muslimin, maka biiznillah taala ketika kita harus lupa atau akan lupa, ada saudara-saudara kita yang akan mengingatkan, jangan makan, innaka shaimun, kamu sedang berpuasa. Ya. Karena agak sulit dibayangkan misalnya mahasiswa satu kelas lupa semua kalau mereka sedang puasa. Nah, itu agak ba'id, ya, jauh. Maka pasti ada yang mengingatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita akan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tidak mungkin dari kaum muslimin ada yang membiarkan saudaranya makan dan minum di siang Ramadan, melainkan Anda apa-apa. Pasti diingatkan biiznillah taala. Adapun yang ketiga, ayyakuna mukhtaran ay mutanawilan lil mufattir bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Dia memang melakukannya atas pilihan dirinya sendiri, bukan ada paksaan. Dia sengaja makan, dia sengaja minum, dia sengaja melakukan hubungan suami istri atas pilihan syahwatnya, keinginannya. Maka fa in kana mukrahan fa siyamuhu sahih. Adapun kalau dia lakukan itu bukan karena keinginan dirinya, nasallahu as-salama wal afiyah, ada yang memaksanya, ya, sedang ditawan atau apa, dia sedang berpuasa lalu dimasukkan air minum ke dalam mulutnya, dipaksa untuk makan dan lain sebagainya, maka ketika paksaan ini ada mukrah, maka itu tidak membatalkan puasanya. Menurut al-Imam di sini hafizahullah rahimahullah taala, fa in kana mukrahan fasiyamuhu sahihun wa la qada'a alayhi lianna Allah subhanahu rafa'a al-hukma 'amman kafara mukrahan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Beliau menjelaskan bahwa puasanya benar, sahih dan tidak perlu diganti karena Allah Subhanahu wa taala mengampunkan atas perbuatan dilakukan karena paksaan, ya, kekufuran, sedangkan hatinya dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim." Dalam surah An-Nahl ayat 106. Kemudian berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan, mengangkat hukum dari orang yang salah, ya, kemudian dari orang yang lupa dan orang yang melakukan sesuatu karena dipaksa, bukan karena keinginan dirinya. Nah, khata' di sini bermakna jahil, dia tidak mengetahui ilmu dari perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Wala yuftiru as-sha'imu bil kuhl wad dawa fi 'ainihi. Nah, kemudian tidak juga membatalkan puasa orang yang memakai cilak, ya, kuhl wad dawa fi 'ainihi, atau yang memakai obat mata. Walau wujida ta'amahu fi halqihi lianna dzalika laysa bi aklin wala syurbin wala bi ma'nahuma. Wala yuftir biqatir dawa'in fi udhunihi aidan. Begitu juga dengan obat tetes telinga, nah, obat tetes mata, obat tetes telinga. Naam. Wala biwad'i dawa'in fi jurhin walau wujida ta'am ad-dawa' fi halqihi lianna dzalika laysa aklan wala syurban wala bi ma'na al-akli wasyurb. Misalnya di tangannya ada koreng, ya, ada luka, ya, di atas kulit ada luka yang harus diberikan obat tetes, obat luar, itu juga tidak membatalkan puasa biiznillah taala
boleh juga menukilkan pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi risalatihi Haqiqatus Shiyam, wa nahnu na'lamu annahu laysa fil kitabi was sunnah ma yadullu 'ala al-iftari bi hadhihi al-ashya'. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, dan kami mengetahui bahwasanya tidak ada dalam Alkitab, Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa pembatal puasa adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, fa'alimna annaha laysat mufattiratan. Nah, dan kami mengetahui, maka kami mengetahui bahwa hal-hal tersebut yang kita sebutkan tadi bukan bagian dari pembatal puasa. Fa inna as-siyama min dinil muslimin alladhina yahtaju ila ma'rifatihi al-khas wal 'am. Karena puasa adalah bagian dari agama kaum muslimin yang membutuhkan sesuatu yang pasti, yang ma'ruf, ya, secara khusus ataupun secara umum. Ikhwati fillah yang mulia, masih panjang penjelasan beliau tentang hal ini, tapi secara umum apa yang kami sebutkan tadi. Beliau melanjutkan rahimahullahu taala, wala yuftiru bi dhawqi at-ta'ami idza lam yabla'hu wa lam yashimma at-tib wal bakhur. Kemudian tidak juga membatalkan puasa ketika kita mencicipi makanan. Misalnya lagi masak untuk persiapan buka puasa, ya, maka terkadang kita harus mencicipi makanan tersebut biiznillah taala tidak membatalkan puasa selama dia tidak menelan apa yang dia cicipi. Kita khususnya kaum ibu biiznillah taala paham hal ini, karena yang mengecap, yang merasa itu adalah lidah dan bukan tenggorokan kita. Intinya jangan sampai ditelan apa yang kita cicipi dari makanan tersebut. Kemudian tidak bakhur, ya. Apa bakhur itu kalau bahasa? Ya, biasa di Arab ada pengharum ruangan, ya, menggunakan asap itu. Jangan sampai dihirup. Lakin la yastanshiq dukhan al-bakhur lianna lahu ajza. Ini yang beliau maksud, jangan sampai istinsyaq, dihirup, ya, dukhan al-bakhur. Nah, kalau sekedar melewati dan mencium aromanya, insyaallah taala tidak membatalkan puasa, kecuali kalau dihirup dengan sempurna sampai ke dalam maidah kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan istinsyaq dalam wudu, yaitu membersihkan dalam hidung dengan air. Rasulullah memerintahkan kita untuk memaksimalkan istinsyaq, menghirup air secara mubalaghah, berlebihan, maksimal, kecuali dalam kondisi berpuasa. Illa an takuna shaiman. Ketika dalam kondisi berpuasa jangan berlebih, tapi dibersihkan secara minimal. Ikhwati fillah yang mulia, wala yuftiru bit tasawwuk. Juga tidak membatalkan puasa orang yang bersiwak, ya, menggunakan siwak, baik itu di siang puasa ataupun di malam harinya. Khususnya di siang hari dibolehkan. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Ra'aitu an-nabiyya, ini perkataan dari Amir bin Rabi'ah, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma la ahsi yatasawwak wa huwa sha'im. Ada seorang sahabat yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali membersihkan mulut beliau, gigi beliau dengan siwak, padahal dalam kondisi berpuasa. Ini beliau memberikan catatan, wala yanbaghi lis-sha'im tathiru asnanihi bil ma'jun li'anna lahu nufudhan qawiyan wa yukhsha an yatasarraba ma'a riqihi ila jawfihi wa fi as-siwaqi ghunyatan anhu. Beliau mengingatkan untuk berhati-hati dan kalau bisa meninggalkan odol, ya, yang sangat kuat aromanya dan mungkin saja akan tertelan. Nah, tapi catatannya di sini, ikhwati fillah, selama tidak masuk ke dalam jauf kita, ke dalam lambung kita, biiznillah taala tidak membatalkan puasa. Kemudian boleh juga bagi seorang yang berpuasa, dan kita tutup dengan ini, ikhwati fillah yang mulia, kalau dalam kondisi panas, ya, dalam saif misalnya, boleh kita mandi, boleh kita mendinginkan badan di ruangan AC. Para sahabat ada yang membasahi kainnya dan menempelkan di atas kepalanya
membasahi bajunya, memakainya, boleh. Untuk tabrid, untuk mendinginkan tubuh kita, boleh, dan tidak membatalkan puasa selama air tersebut tidak masuk ke dalam tubuhnya. Wallahu taala alam. Singkat ikhwati fillah, beliau berpesan tafaqahu fid din li ta'budullah ala basirah. Nah, kita terus menambah keilmuan kita, bertafaqquh fid din agar kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang nyata, yang kuat biiznillah taala. Wallahu taala alam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.